Good morning, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, sejahtera dan kuat dalam roh, jiwa, dan tubuh saudara. Pagi hari ini saya mau share dan bahas apa yang menjadi pesan Tuhan untuk minggu ini. Khususnya membahas tentang sebuah panggilan dari Tuhan untuk kita sebagai gereja, untuk grow up into maturity, untuk kita bertumbuh naik dalam kedewasaan, ya, dalam kedewasaan. Bukan lagi jadi teknon itu anak kecil, children, tapi bertumbuh menjadi huios, artinya seorang anak laki-laki yang dewasa. Coba kita lihat bersama dalam Galatia pasalnya yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat yang pertama. Perikop ini judulnya tak ada lagi perhambaan. Tidak ada lagi perhambaan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita bukan lagi hamba. Itu status kita. Kita bukan hamba, kita bukan budak. Tapi kita anak. Jadi jangan membiarkan diri saudara diperhamba oleh apapun, diperbudak oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Satu-satunya kita membiarkan diri kita untuk menjadi hamba dalam konteks hati yang melayani, itu adalah kita menjadi hambanya Tuhan. Itu pun menjadi hambanya Tuhan, melayani Tuhan bukan atas dasar sebuah kewajiban, apalagi rasa takut dan pamrih, tapi memiliki hati untuk melayani Tuhan dan sesama oleh karena mencintai Tuhan dan meneladani kehidupan dan gairah dan passion dari Tuhan Yesus sendiri, di mana dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Lihat bersama dalam Galatia pasal yang keempat, ayatnya yang pertama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Ya, kata akil balik ini artinya belum dewasa, belum cukup dewasa untuk bisa menerima warisan, untuk bisa bertanggung jawab untuk sebuah warisan, kekayaan yang Tuhan sediakan. Nah, ini menjawab pertanyaan mengapa saudara mungkin berdoa minta sesuatu dan mungkin Tuhan berkata, belum waktunya buat kamu. Tuhan menjawab, cuma jawabannya Tuhan bukan dengan cara memberikan apa yang saudara mau dan apa yang saudara minta. Ini menjawab pertanyaan saudara yang berdoa minta mobil, minta rumah, minta pasangan hidup, atau minta kekayaan, ya. Dan Tuhan belum memberikannya kepada saudara. Ayat ini menjawab kepada kita, dikatakan selama seorang ahli waris, ya saudara, kalau engkau sudah lahir baru, engkau sudah jadi anak Tuhan, maka engkau adalah ahli waris. Engkau pewaris tahta kerajaan itu. Engkau ahli waris dari semua kekayaan kemuliaan dari Bapa kita di surga. Dia Bapa, tapi dia juga Raja atas alam semesta yang menciptakan dunia ini. Bayangkan sebuah posisi yang luar biasa. Penting sudah memahami bahwa engkau adalah ahli waris. Seorang ahli waris belum akil balik, belum dewasa. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi kalau engkau anak, engkau sudah dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan, anak raja di atas segala raja, maka engkau adalah ahli waris dari segala sesuatu. Engkau adalah tuan dari segala sesuatu. Tapi karena saudara belum akil balik, belum dewasa, belum cukup dewasa untuk berjalan
dan menghidupi warisan saudara. Maka dikatakan engkau tidak berbeda dengan seorang hamba atau seorang budak. Dalam terjemahan Amplified-nya dikatakan begini ayat 1 ini. Now what I mean when I talk about children and their guardians. Jadi yang dimaksudkan, yang aku maksudkan, kata Paulus, ketika aku berbicara tentang children, anak kecil, and their guardian, dan pengasuhnya. Guardian itu pengasuh. Is this, as long as the heir is a child, selama ahli waris itu masih anak kecil, masih kecil, belum dewasa, dalam terjemahan kita belum akil balik, he does not differ at all from a slave. Dia tidak berbeda sedikit pun dengan seorang hamba, dari seorang hamba. Even though he is the future owner and a master of all the state. Walaupun, even though dikatakan dia ini adalah tuan, master. Ya, kedepannya dia adalah pemilik, masa depannya dia, future-nya dia itulah owner and master. Sama, masa depan saudara dan saya adalah owner and master. Saudara tuan, saudara adalah master, saudara ahli waris dari semua yang Papa kita di surga miliki. Nah, jangan ditafsirkan ketika kita bicara tentang warisan hanya bicara tentang harta, uang, kekayaan, ya, dan semua materi secara fisik, secara jasmani yang akan lenyap dengan cepat. Tapi ketika kita bicara tentang warisan dan sudah menjadi ahli waris, kita berbicara tentang secara inklusif. Warisannya kita bukan cuma benda dan barang atau harta kekayaan jasmani. Tapi warisannya kita itu adalah Tuhan sendiri. Papa kita di surga itulah warisan kita. Hidupnya, kasihnya, imannya, teladannya, kehendaknya, keinginannya. Itu adalah warisan bahkan yang kekal, yang lebih besar dari semua warisan-warisan secara jasmani. Dan inilah yang gagal dipahami oleh anak bungsu dalam kisah bapak yang punya 2 orang anak itu. Anak yang bungsu dia merasa dia sudah akil balik, sudah cukup siap. Dan dia pergi dan membawa uang warisan itu. Dan kita tahu apa yang terjadi. Ketidakdewasaan dia itu yang membuat semua warisannya dia habis ludes. Dipakai untuk poya-poya, main dengan pelacur, main dengan minum-minum dan party dan pesta pora. Yang akhirnya menuntun dia berakhir di kandang babi, mau makan saja susah. Jadi ayat ini berkata bahwa saudara harus tahu, engkau adalah ahli waris, engkau adalah tuan, engkau adalah, you are the future master. Engkau adalah raja, itu status saudara. Engkau pewaris dari tahta kerajaannya. Engkau akan memerintah sebagai raja satu hari. Tetapi dia berkata, selama kamu belum dewasa, ini yang terjadi. Kamu tidak ubahnya seperti seorang budak, seorang hamba. Yang harus diajar, disuruh apa yang harus dilakukan. Harus didisiplin, harus dimentor, diasuh. Bagaimana hidup, bagaimana mencintai, bagaimana beriman, bagaimana menghormati, bagaimana respect, bagaimana mengelola diri dan urus diri. Seperti itulah. Itu sebabnya kita perlu ada dalam sebuah komunitas. Itu sebabnya kita perlu ada sebuah mentor atau seorang mentor yang membapai kita dalam kehidupan. Ya. Di mana mentor inilah yang menolong kita. Dipakai kata guardians di sini. Guardians. Yang menjaga kita. Yang protect, mengasuh kita, memberi rasa aman dan mentoring kita. Sehingga kita bertumbuh dewasa dari anak yang dari children menjadi seorang putra, dari anak kecil menjadi putra, dari children menjadi sons. Jadi anak yang belum akil balik menjadi anak yang akil balik, artinya seorang yang sudah dewasa. Nah, ini adalah sebuah proses di mana Tuhan mau supaya kita bertumbuh, grow up.
grow up, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, ya bertumbuh. Dan bagaimana cara saudara bertumbuh? Tentunya saudara nggak bisa bertumbuh kalau saudara tidak pernah dikasih makan. Rohnya saudara harus dikasih makan. Jiwanya saudara, pikiran saudara harus dikasih makan supaya bertumbuh dewasa. Fisiknya saudara pasti saudara kasih makan setiap hari. Tapi seberapa banyak orang yang memberi makan rohnya dan pikirannya dan jiwanya dengan kebenaran. Sehingga dia bertumbuh secara utuh ke arah menjadi seperti Yesus Sang Putra itu. Sehingga kita bisa dipercaya dengan warisan kehidupan, warisan kuasa, kekayaan, dan rencana dan destiny yang Tuhan miliki bagi hidup kita. Oleh karena itu, let's grow. Mari bertumbuh. Bertumbuh itu gak enak, bertumbuh itu sakit. Bertumbuh dibutuhkan penyesuaian, bertumbuh dibutuhkan stretching untuk bertumbuh. Bertumbuh artinya berubah, dan ini tidak enak. Karena itu, Tuhan pakai semua situasi keadaan sekeliling kita, termasuk pandemi ini, keadaan, kondisi ekonomi, masalah yang terjadi sekeliling kita untuk tujuan ini. Grow up, bertumbuh. Yes, there's pain, but no pain, no gain. Ya, tidak ada rasa sakit, tidak akan ada perubahan dan pertumbuhan. Oke? So, jangan terus tinggal jadi teknon, seorang anak kecil secara roh, tapi let's grow up menjadi huios, menjadi seorang anak laki-laki yang dewasa, yang akil balik, sehingga kita bebas lepas dari roh perbudakan. Besok kita akan bahas apa itu roh perbudakan. Oke? Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.